Pernah terpikir nggak sih, adab yang kita puja di pesantren itu bisa jadi topeng halus untuk feodalisme? Yuk kita kupas bareng. Di balik wajah pesantren yang religius dan hikmat, terdapat struktur kuasa yang kaku antara kiai santri. Artikel omong-omong bilang bahwa kiai sering diletakkan di puncak hierarki bukan semata soal ilmu, tapi karena relasi kuasa simbolik feodalisme kultural, bukan klasik berbasis tanah dan bangsawan. Apa artinya santri rela jadi objek kekuasaan tanpa disadari? Relasi itu dibangun lewat simbol penghormatan dan doktrin adab. Kiai tak boleh digugat, santri wajib ta'adzim. Kalimat indah, tapi kenyataannya justru menabur dominasi tubuh dan pikiran. Loh, kok bisa? Menurut Foucault, lembaga pesantren adalah produsen wacana yang mendisiplinkan pikiran santri lewat norma-norma tertanam. Hormat itu lebih tinggi dari ilmu, kritik adalah bentuk ketidaktaatan. Santri tidak dikomando aktif, tapi diciptakan patuh secara tidak sadar. Ini lebih parah dari feodalisme terang-terangan, karena yang tunduk merasa itu sudah benar secara moral. Kiai bukan malaikat, santri bukan budak. Tapi apakah budaya pesantren melihatnya demikian? Persis seperti artikel bilang, guru bukan dewa yang selalu benar, dan murid bukan kerbau. Jadi, jangan buru-buru pangkatkan kiai sebagai pewaris nabi, tanpa mengevaluasi dampaknya. Feodalisme di pesantren membentuk panoptikon budaya. Santri diawasi bukan hanya oleh guru tapi oleh sesama santri. Tekanan internal ini bikin siapapun tunduk lantaran takut dianggap tidak normal kalau tidak ta'adzim. Kedamaian spiritual atau pengekangan pikiran? Walaupun disiplin itu bisa positif mengajarkan etika, tanggung jawab ketika pendisiplinan itu jadi mekanisme hegemoni, pesantren berubah dari lembaga pendidikan jadi rezim kultural. Doktrin kepatuhan menjadi narasi moral yang tidak bisa ditolak. Menurut Durkheim, nilai kolektif seperti ta'adzim itu adalah fakta sosial yang hidup di luar individu tapi mengontrol perilaku. Di pesantren, norma itu diwariskan turun-temurun, menjadikan struktur feodal semakin mengakarnya. Bahkan ketika kiai wafat, struktur kekuasaan tetap hidup lewat tradisi tahlil, ziarah, dan kontinuitas garis keturunan. Apa bisa pesantren jadi ruang dialog, bukan panggung dominasi? Meskipun begitu, tidak semua pesantren sama. Banyak pesantren progresif yang membuka ruang dialog, memposisikan kiai sebagai fasilitator, bukan penguasa. Tetapi kuncinya adalah kesadaran kolektif, revisi nilai, struktur, dan orientasi pendidikan. Kalau pesantren ingin jadi cahaya zaman, ia harus membuka diri untuk mempertanyakan tradisi menjadi bukan hanya lembaga penerus, tapi lembaga yang membebaskan. Kiai bukan malaikat suci, santri bukan budak spiritual. Harus ada ruang dialog rasional, penghormatan yang kritis, dan keberanian bertanya kembali tentang warisan institusional pesantren. Feodal